sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bersukacita dalam. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang Kau jadikan dalam setiap hidup kami, buat kesempatan yang baik yang Kau berikan dalam hidup kami, untuk kami datang beribadah, memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Kami bersyukur bukan karena kekuatan kami, tapi karena kebaikan-Mu. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, tapi Kau sendirilah yang menarik kami untuk datang ke tempat ini, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Karena kami percaya kekuatan kami datang daripada-Mu, pengharapan kami datang daripada-Mu, sukacita kami datang daripada-Mu, kebaikan yang kami terima datang daripada-Mu. Sebab segala yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak perubahan, pertukaran karena pembayaran. Kau tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami percaya ketika kami datang kepadamu, kami disegarkan. Ketika kami datang kepadamu, kami mendapatkan pertolongan
ketenangan batinku. Hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Tersungkur ku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu. Mari jemaat saja katakan, masuk dalam rencana-Mu. Amin. Amin. Yes. Harapan kami kan teguh bersama.
Sama-sama katakan, mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, sebab Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Dari terbit dan terbenamnya matahari, Kau memuji-Mu, memuji-Mu. Haleluya, memuji-Mu. Yesus, terima kasih, Namamu Yesus, terima kasih, Kau Allah yang hidup, terima Allah yang kasih. layak kami sembah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Yaralabase, Yaralabasyandaralabarala. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan,
Kebaikanmu tak pernah habis-habisnya. Dari terbit dan terbenamnya, biarlah kami memujimu, menyembahmu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Karyamu besar, ajaib perbuatanmu, Kau ajaib perbuatanmu. Segalanya telah kau selesaikan di Kalvari, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya rala barala barala barala. Shandara la barala 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 barala. Hallelujah. 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 Shandara la barala 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 barala. Shandara la barala 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 barala. Shandara la barala 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 barala. Hallelujah. Shandara la barala 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 barala. Shandara la barala 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 barala. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perlahan-lahan saya jemput untuk bangkit berdiri. Shandara la barala barala barala. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Shandara la barala 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 barala. Shandara la barala barala barala. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian dan hormat, segalanya bagi-Mu Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar
namamu. Katakan, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan suara-suara yang meriah bagi Allah kita, Allah yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, tiada janji seperti yang Engkau janjikan Tuhan. Karena Engkau Allah yang berjanji dan janjimu iya dan amin Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji. Setiap apa yang Engkau firmankan, setiap janji-janji yang telah Engkau ucapkan untuk kami semua, Engkau akan menepati tepat pada waktunya, tepat pada waktu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami juga yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih untuk setiap lawatan-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap jemaat-Mu yang setia di tempat ini, setiap yang datang di tempat ini beribadah Tuhan, Engkau lawat satu persatu, Engkau jamah satu persatu Tuhan, sehingga mereka datang Tuhan dengan segala apa beban mereka Tuhan. Engkau akan berikan mereka damai sejahtera Tuhan, sehingga mereka akan pulang dengan penuh kemenangan Tuhan. Mereka pulang beda daripada waktu yang datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati ekonomi mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berkati juga usaha mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur setiap anak-anak kami Tuhan, juga remaja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka Tuhan dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna untuk mereka mulai dari saat ini Tuhan. Mereka akan Engkau pakai Tuhan di tempat mereka, dimanapun mereka Tuhan. Baik di sekolah, di tempat pekerjaan mereka Tuhan. Engkau buat beda dari yang lain Tuhan. Mereka akan menjadi contoh teladan bagi rekan-rekannya Tuhan, karena Engkau bersama mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Untuk pada ini Tuhan, kalau tempat ini menjadi tempat kemuliaan-Mu, tempat ini menjadi tempat ibadah-Mu Tuhan, tempat untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga akan kirim jiwa-jiwa ke tempat ini Tuhan. Setiap bangku yang kosong saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan kirimkan Tuhan, baik dari utara, selatan, timur dan barat Tuhan. Dari manapun Engkau akan kirimkan ke tempat ini Tuhan. Kami deklarasikan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk Gembala Pembina dan Gembala kami Tuhan, Bapak Pastor Thomas Chandra Tuhan. Berkati beliau Tuhan, kemanapun beliau melangkah Tuhan. Biarlah tanda-tanda heran dan mujizat Engkau berikan kepada beliau Tuhan. Engkau pakai beliau untuk melawat jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan. Bahkan kerendahan hati itu Tuhan, Engkau selalu tanamkan di hati beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk wakil gembala Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap staf penggembalaan Tuhan, juga setiap para penasehat yang ada di FLC Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun mereka juga melangkah Tuhan, biarlah Engkau sertain Tuhan. Biarlah hati yang unity Engkau selalu tanamkan di wadah ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Denny Lim yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati beliau Tuhan. Biarlah apa yang akan beliau sampaikan Tuhan, itu adalah isi hati-Mu Tuhan. Apapun yang beliau akan sampaikan Tuhan, Engkau lawat setiap jiwa yang mendengarkannya Tuhan. Berkati Bapak Denny Lim lebih lagi Tuhan, Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan. Bahkan Kau berkati istrinya Tuhan, ibu Tuhan. Juga berkati putranya Tuhan. Kau pakai keluarga ini Tuhan lebih lagi. Kau pakai keluarga ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau kirim kami, Engkau lahirkan kami di bangsa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau punya rencana yang baik untuk bangsa ini Tuhan. Engkau rencana juga yang baik untuk setiap kami Tuhan, setiap penduduknya Tuhan. Berkati kami Tuhan, baik dari Aceh sampai Papua Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hasil bumi bangsa ini Tuhan. Berkati hasil tambangnya Tuhan, berkati pertaniannya Tuhan. Berkati bangsa ini lebih lagi Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang penuh kemakmuran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pemimpin bangsa ini Tuhan. Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan. Berkati beliau, berkati kesehatannya Tuhan. Bila roh takut akan Engkau tanamkan di hati beliau Tuhan. Sehingga dalam memimpin kami Tuhan sampai akhir jabatannya Tuhan. Itu semua Tuhan selaku pemimpin negeri ini Tuhan. Mengambil setiap keputusan untuk menyejahterakan bangsa ini juga Tuhan. Berkati juga wakilnya, berkati juga setiap kabinet menterinya Tuhan. Sehingga pemerintahan ini Tuhan bisa berhasil Tuhan. Bisa berhasil sampai dengan akhir masa jabatan mereka semua Tuhan. Segala roh-roh yang akan mengacau balaukan bangsa ini Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Segala perkataan, segala kutuk, segala hujat kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Engkau berkati lebih lagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap TNI dan Polri Tuhan yang akan mengamankan bangsa ini Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan di masa kampanye Tuhan, kami akan memasukin Tuhan pesta demokrasi Tuhan, akan memilih pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu sempurna untuk setiap aparat yang akan menjaga keamanan Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati bangsa ini Tuhan, agar bangsa ini aman Tuhan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada demo-demo Tuhan. Setiap apa yang akan menjadi rencana-rencana setiap calon Tuhan akan disampaikan dalam kampanye yang sehat Tuhan. Berkati setiap calon yang akan maju di dalam pemilihan umum ini Tuhan, agar mereka Tuhan roh takut akan Engkau juga Engkau tanamkan di hati mereka semua Tuhan. Sehingga setiap kami para penduduk-Mu, pada penduduk bangsa ini yang punya hak pilih, Engkau berikan hati Tuhan, pikiran yang jernih Tuhan, hikmat untuk memilih yang terbaik Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, yang terpilih ini adalah pemimpin yang daripada-Mu, pemimpin yang cakap yang akan memimpin negeri ini untuk 5 tahun ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga pada pagi hari ini Tuhan mengucap syukur untuk bangsa pilihan-Mu, umat pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati bangsa Israel Tuhan, berkati tanah perjanjian Tuhan yang didiamin negara-negara Israel maupun Palestina Tuhan. Biarlah damai Tuhan, damai ada di sana. Kalau saat ini peperangan masih bergejolak Tuhan, biarlah Engkau campur tangan untuk menyelesaikannya Tuhan. Setiap korban-korban peperangan Tuhan, kami minta Tuhan mereka terlayani Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan untuk bangsa pilihan-Mu ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kedamaian Yerusalem Tuhan. Damai Yerusalem Tuhan, damai Yerusalem, damai umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ada sukacita yang melimpah, amin. Amin. Katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ada sukacita, amin. Katakan, glory bagi Dia, glory bagi Dia. Ada amin. Glory bagi Dia, glory bagi Dia. Sekali lagi ya, glory bagi Dia, glory bagi Dia, glory bagi Dia, glory bagi Dia, gloria, muliakan Tuhan. Katakan gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi, gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan yang paling meriah. Biarlah Tuhan Yesus diberkati lewat pujian kita. Amin. Seberapa banyak saudara yang bersuka cita, lambaikan tanganmu. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkaulah kami yang ajaib. Engkau dahsyat Tuhan. Mari kita semua bersuka cita.
diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari kita pakai kuasa. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku pakai kuasa Amin. dari Raja mulia, Kita taklukkan musuh kita. menaklukkan musuh di bawah kaki. Kita pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, Bila siapa Allah ada jadi bersamaku? lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sekali lagi, lawanku? bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sama-sama katakan lawanku? sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Amin. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorakan. Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan. Amin. Engkau dahsyat bagi kami. Sama-sama katakan. Sungguh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi Kau yang kemenangan. memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih lagi katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau besar, Engkau Tuhan. perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi Kau kemenangan. yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Engkaulah kami yang dahsyat Tuhan. Sungguh besar Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Kita mau memberikan persembahan kita yang pertama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Engkau yang memberikan kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Saat ini Tuhan,
Sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan kami. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan anakmu yang memberi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga Engkau berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, oh Tuhan, nyatalah bagi hidup. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku, amin. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya
Kiara masinda karala masinda rala kiara masinda rala papa. Oh, kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita sembah Dia. Raja kita, Raja yang agung, Raja yang bertahta di atas surga, Raja yang bertahta di atas setiap kehidupan kita. Sembah Dia, sembah Dia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Oh, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, Raja kita yang agung, sembah Dia, haleluya. Yesus, Engkau Raja kami Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh. Berbicara tentang padang gurun, yang berbicara mengenai padang gurun itu adalah sesuatu yang bukan menakutkan. Kalaupun memang iya, padang gurun itu punya kesan penderitaan. Padang gurun berbicara tentang kesesakan. Kita lalui, Bapak Ibu mungkin saat ini masih ada mengalami. Nggak usah khawatir, nggak usah takut karena Allah beserta kita. Dia izinkan itu semua terjadi karena satu tujuan Dia. Kita mau masuk ke dalam tanah yang penuh dengan susu dan madu. Nah, di dalam bulan Desember ini tema yang diberikan pun masih sama, berbicara tentang padang gurun tetapi lebih kepada buah-buahnya. Dari hasil perjalanan kita di dalam melewati padang gurun, apa yang harus kita berikan buah-buah itu. Jangan selalu kita berbicaranya hal-hal yang sifatnya bersungut-sungut. Tapi biarlah kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Karena sekali lagi Tuhan memberikan perjalanan di padang gurun itu benar-benar untuk kita umatnya masuk menuju kemuliaannya Tuhan. Dari tempat yang mungkin saat ini tidak enak yang kita lalui, tetapi Tuhan mau membawa kita masuk ke jauh yang lebih penuh limpah susu dan madu di sana, gitu ya. Nah, maka itu saya mau belajar saat kita mau belajar sama-sama bahwa kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Saya berikan tema seperti itu. Mengapa saya tulis kuasa di dalam pujian dan penyembahan? Karena kita mau semua kita tuh selalu mengucap syukur. Selalu jangan bersungut-sungut. Caranya bagaimana? Ya, caranya selain doa ya kita memuji, membesarkan Tuhan. Puji-pujian itulah yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Karena melalui pujian itulah Tuhan disenangkan. Bapak Ibu, kita buka Mazmur 68 ayat 4 dan 5. Mazmur 68 ayat 4 dan 5 saya bacakan untuk kita semua. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah. Bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapak Ibu, sejak awal Tuhan telah merancangkan untuk kehidupan kita sebagai pemuji, menjadi umat-umat pemuji. Bahkan sampai di kekekalan di surga, tiada henti-hentinya pujian dan penyembahan itu dinaikkan untuk Tuhan.
Kita tahu di surga sana kehidupan setiap yang ada di sana 24 jam memuji, 24 jam menyembah, sukacita, tidak ada kesedihan, tidak ada air mata. Benar-benar di dalam kehidupan di surga sana, pujian, penyembahan dari pagi hingga ketemu malam, pagi, pujian, penyembahan. Nah, sejak awal Tuhan sudah merancangkan untuk kita adalah sebagai umat-umat pemuji. Karenanya hari-hari ini jangan sampai kita tidak ada di dalam setiap mulut kita pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan mau dia disembah, dia dipuji. Supaya apa? Supaya nama Tuhan tetap ditinggikan dan dia tetap dimuliakan. Karena kita tahu di dalam pujian dan penyembahan itulah Yesus Tuhan kita hadir. Di dalam setiap penyembahan kita Tuhan hadir. Pemazmur katakan, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Untuk siapa kita memuji? Ya untuk kebesaran Tuhan kita. Bukan untuk siapa-siapa. Terus untuk siapa? Kalau bukan hanya untuk Tuhan. Enggak ada lagi. Jangan sampai kita sesat. Kita memuji orang-orang yang kita sembah. Katakanlah penyanyi-penyanyi dunia. Yang sering kali kita lihat konser-konser begitu. Mereka bernyanyi dengan ritual-ritual. Itu bukan untuk Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, mari kita berikan pujian-pujian kita hanya untuk Dia, Allah yang kita sembah, hanya untuk Tuhan kita. Karena dialah Allah yang perkasa, dialah Allah yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Jadi sesungguhnya pujian dan penyembahan kita itu mengundang hadirat, sungguh mengundang hadirat kuasanya Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan cuma sekedar itu. Melalui pujian dan penyembahan, kesembuhan pun terjadi. Melalui pujian penyembahan yang kita lakukan, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Jadi mungkin masih banyak orang yang belum begitu percaya atau belum begitu menyadari pentingnya pujian penyembahan di dalam satu ibadah. Saya tidak berbicara dengan denominasi lain. Mungkin ada gereja yang penekanannya mungkin bukan seperti itu. Ya kan? Tetapi kita umat-umat percaya, tadi dikatakan sejak awal kita tuh sudah ditetapkan sebagai umat-umat pemuji. Nah karena itu kita gereja yang ada di tempat ini, GBI, Father's Love. Yaitu pujian penyembahan itu yang menjadi DNA kita. Menjadi gaya hidup kita, menjadi kesukaan Tuhan yang harus kita terus kedepankan. Karena kalau sampai kita tidak ada di dalam frekuensi yang sama, nah itu ya yang menjadi sesuatu pertanyaan gitu kan. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua adalah umat-umat pemuji. Kenapa? Saya tahu dari pujian-pujian penyembahannya itu sangat-sangat diberkati sekali kita dengan pujian penyembahannya. Jadi sekali lagi dikatakan melalui pujian dan penyembahan kuasa Tuhan bekerja akan mendatangkan kesembuhan dan akan mendatangkan kelepasan bagi setiap kita. Jadi mungkin bagi mereka yang tidak mengedepankan mungkin salah satu gereja berbicara tentang pujian penyembahan itu hanya sebagian dari tata cara ibadah saja. Mungkin hanya di awal semacam apa itu namanya rundown gitu. Tetapi sesungguhnya pujian dan penyembahan itu harus menjadi gaya hidup setiap kita sebagai umat-umat pemuji yang Tuhan telah tetapkan buat setiap kita. Pemazmur menyatakan juga bahwa Tuhan berkenan dan sangat disenangkan atas pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh umatnya. Pujian dan penyembahan yang lahir dari kedalaman hati yang tulus adalah korban yang berbau harum di hadapan Tuhan.
Bahkan pemazmur juga menegaskan, engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi benar-benar Tuhan tuh berkenan dengan setiap pujian penyembahan yang kita naikkan. Kita menaikkan sebuah pujian, penyembahan itu bukan cuma sekedar yang keluar dari mulut. Kita bernyanyi dengan suara yang bagus, yang merdu, bukan cuma sekedar itu. Tetapi adakah makna di dalam hati kita pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita memuji Tuhan. Itu benar-benar setiap lirik yang kita nyanyikan itu memaknai dalam setiap kehidupan kita. Jadi bukan cuma kita sekedar bernyanyi dengan suara bagus, yang gak salah, suara bagus memang sangat mendukung. Tapi bukan itu esensinya, tapi yang Tuhan mau hati di dalam hati yang tulus gitu kan. Kita menyanyikan setiap pujian itu, ya ada hati yang tulus di dalam hati kita. Bukan cuma sekedar kita menyanyikan dengan suara yang bagus, tapi yang Tuhan mau betapa kita benar-benar menghidupi pujian itu supaya kuasa Tuhan turun. Jadi saat kita menyanyikan satu pujian, bagaimana supaya hadirat Tuhan itu juga turun gitu kan. Jadi terkoneksi Bapak Ibu. Bukan kita cuma sekedar nyanyi yang keluar dari mulut kita. Tetapi pada saat kita bernyanyi, kita menyanyikan pujian dan kita menghidupkan setiap kata demi kata itu. Dan saya yakin kalau itu semua masuk di dalam hati yang tulus, itu akan sampai kepada surga. Pujian yang kita keluarkan dari mulut kita dengan kesungguhan dalam hati kita yang benar-benar murni dan tulus dalam hati. Saya percaya surga mendengar. Tuhan akan mendengar pujian kita dari surga. Sehingga apa? Pada saat pujian kita sampai ke surga, Tuhan disenangkan, maka manifestasi surga turun kepada kita yang ada di tempat ini. Jadi ada korelasi, jadi ada koneksi yang sampai naik sampai ke atas. Tuhan memanifestasikannya melalui kehidupan setiap kita. Jadi benar-benar kita bawa itu pujian, penyembahan, bukan cuma sekedar hanya suara yang kita keluarkan, tetapi yang Tuhan mau hati kita benar-benar sampai itu naik ke surga dan menjadi satu Tuhan bergetar, surga bergetar. Jadi seperti itu, ilustrasinya seperti itu. Jadi pada saat kita bernyanyi, Tuhan mendengar, kuasa Tuhan turunkan kepada setiap kita. Nah, yang kita alami di dalam kehidupan kita, entah itu misalkan pada saat ini kita mengalami, katakan kita mengalami penyakit. Saat kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, saat kita menyanyi dengan hati yang tulus, kita bawa di hadapan Tuhan. Saya yakin dan saya percaya kuasa Tuhan turun, manifestasi Tuhan turun. Koneksi terjadi dari surga turun, kesembuhan terjadi pada saat kita membawakannya seperti itu. Jadi seperti yang tadi pemazmur bilang, katakan engkau yang kudus yang bersemayam di atas setiap puji-pujian orang Israel. Nah, kata bersemayam di sini memiliki beberapa makna, Bapak Ibu. Bersemayam yaitu berdiam, tinggal di dalamnya, hadir dan bertahta. Jadi pada saat kita bawakan pujian kita kepada Tuhan dan Tuhan menerima, tinggal hadir di dalam Tuhan. Nah, di mana tahtanya di tempat yang maha kudus, dia mendengar. Jadi Tuhan bukan hanya Tuhan yang diam, hanya sebatas diam, tetapi dia akan melawat setiap pujian, melawat setiap kita umatnya melalui pujian yang kita sampaikan, yang kita bawakan di hadapan Tuhan gitu kan. Jadi di tengah-tengah umat yang memuji, menyembah, memuliakan namanya, Roh Tuhan bekerja dari atas hingga menyentuh setiap kehidupan kita. Nah, hal tersebut juga menjadi
Hal tersebut menjadi bukti bahwa puji-pujian dan penyembahan adalah kesukaan Tuhan. Itu artinya Tuhan sangat menyukai dan menikmati puji-pujian umatnya. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Tuhan sudah nyatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas, kita semua memiliki nafas. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah semua yang bernafas terus memuji Tuhan. Saat Tuhan bersemayam dan bertahta, saat itulah ia bekerja dan melepaskan kuasanya. Untuk orang-orang yang memuji dan menyembah dia. Kemenangan, kesembuhan, pemulihan pasti akan terjadi. Dan bahkan kekuatan untuk menghancurkan musuh pun terjadi. Jadi melalui puji-pujian pada saat kita melakukan peperangan, dengan melalui pujian, kekuatan untuk menghancurkan musuh itu pun pasti terjadi. Musuh yang adalah iblis, yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia ini yang gelap, dan roh-roh jahat yang ada di udara ini. Nah, melalui pujian-pujian kita juga dapat memerangi musuh-musuh kita, yaitu iblis. Melalui pujian, penyembahan. Banyak banyak kisah yang kita dengar. Contoh peperangan. Pada saat Yosua berperang, apa yang dia lakukan? Dia mengelilingi tembok Yeriko selama 6 kali. Setiap kali putaran 6 kali. Dan pada saat ke-7, dia memuji Tuhan dengan kekuatan Tuhan yang begitu besar. Akhirnya roboh tembok. Nggak ada yang kuat. Tembok itu tebal, tetapi melalui pujian itulah kuasa Tuhan bekerja. Jadi begitu dahsyatnya pujian. Jadi kalaupun saat ini kita sedang melakukan peperangan, apapun yang kita mau perangi, ya pujian itulah yang harus kita bawa. Karena di dalam pujian itu mengandung kuasa kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu dahsyat kuatnya. Kita harus mengenal Tuhan dan menyembahnya dengan segenap keberadaan kita. Apa maksudnya? Ya kita harus mengenalin Tuhan kita sesungguhnya, kita menyembahnya dengan segenap keberadaan kita. Nah itu berbicara keberadaan kita, keberadaan yang tulus, murni, tanpa ada embel-embel, tanpa ada maksud kita mau dilihat orang supaya orang mendengar, wah saya membawakan pujian ini. Ya mungkin mereka yang memuji cuma sekedar mencari popularitas. Nah itu bukan itu yang dimaksud. Tetapi kita mau mengenal Tuhan dan menyembahnya dengan keberadaan kita, keberadaan yang sungguh-sungguh. Apalagi pada saat kita mengalami hancur hati. Kita bawa penyembahan itu ke hadirat Tuhan. Wah itu Bapak Ibu sangat dahsyat. Pertanyaannya pada saat kita hancur hati, bisa gak kita memuji Tuhan? Saat kita hancur hati, bisa gak kita memuji Tuhan? Tetapi Tuhan bilang, pujilah hai jiwaku. Apapun kondisinya. Ya kan Tuhan mau senantiasa memuji Tuhan. Di berbagai kondisi apapun kita mau. Tuhan mau kita memuji Tuhan. Jadi berikanlah pujian kita dari hati yang benar-benar tulus. Nah terlebih pada saat kita mengalami hancur hati, kita terus bawakan pujian-pujian kita kepada Tuhan. Dan saya percaya pada saat pujian-pujian ini dinaikkan, kuasa Tuhan akan bekerja. Jangan pernah berhenti memuji dan menyembah. Karena terlebih-lebih saat dalam pergumulan. Angkat hati saudara dan pujilah dia. Mazmur 34 ayat 2 dikatakan di sini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Aku hendak memuji-muji Tuhan pada segala waktu. Nah ini ya berbicara kan
tidak mengenal apakah kita sedang kondisi sedang bersukacita. Ya kalau sedang bersukacita sudah pastilah kita gampang untuk memuji Tuhan. Tetapi dengan segala waktu saat kita pun menghadapi masalah persoalan yang Tuhan mau, tetap kita memuji Tuhan. Berikan pujian itu kepadanya. Dan saya percaya kuasa Tuhan bekerja buat setiap kita. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan sedang mengambil alih peperangan kita. Tuhan berperang mengganti kita. Pada saat kita menghadapi peperangan, kita bawakan pujian itu. Maka Tuhan yang akan ganti alih. Tuhan yang akan menggantikan semuanya itu. Peperangan itu akan kita bisa lewati karena Tuhan ada beserta dengan kita. Mazmur 71 ayat 8. Mazmur 71 ayat 8, pemazmur katakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Biarlah setiap mulut kita penuh dengan puji-pujian. Kita mau menghormati Tuhan kita. Kita mau menghormati keberadaannya Dia di atas tatanya yang kudus. Biarlah setiap pujian-pujian kita naik sampai ke surga dan Tuhan berkenan dan Dia memberikan manifestasinya kepada kita. Jadi Tuhan bertata di atas setiap pujian dan penyembahan umatnya. Ketika pujian dinaikkan, maka Tuhan hadir. Yes, hal ini pernah dialami juga oleh Paulus. Nah, kalau kita baca kisah Paulus pada saat dia di penjara, Paulus dan Silas. Pada saat dia ada di dalam penjara di Filipi, pada saat itu dia dikurung, dia di penjara dengan pengawasan yang begitu ketat, begitu tidak ada celah sedikit pun yang sepertinya dia bisa lolos. Tetapi apa yang dilakukan Paulus pada saat dia ada di penjara? Dia terus memuji-muji Tuhan dan terjadilah kuasa Tuhan. Pada saat itu tembok-tembok retak yang akhirnya dia bisa keluar. Itulah kuasa yang dialami oleh Paulus pada saat dia memuji Tuhan. Padahal Paulus pada saat itu dalam kondisi sangat tidak mungkin dia bisa bergerak. Tidak mungkin dia bisa bebas seperti layaknya kita memuji gitu. Dia dalam kondisi yang tertekan. Tapi karena dia tahu Allah yang dia sembah, dia tahu kalau Tuhan tuh senang dipuji. Makanya Paulus membawakan puji-pujian dan terjadilah kedahsyatan. Dia bisa keluar sampai dan bukan hanya di situ, terjadi pertobatan. Kalau kita baca kisahnya itu kan, siapa itu namanya? Orang-orang yang di penjara, petugas penjara ya. Dengan dia mendengar puji-pujian itu sehingga dia mengalami pertobatan.
Dengan mendengar puji-pujian itu terjadi pertobatan. Jadi pada saat kita memuji-muji Tuhan, pertobatan juga terjadi buat orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi pada saat kita memuji, menyembah Tuhan, orang yang belum mengenal Tuhan, jadi terjadi pertobatan. Nah itu terjadi pada saat Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Di dalam penjara itu terjadi pertobatan yang besar kepada siapa itu namanya, sang kepala penjara. Dan bukan hanya itu, Daud. Nah kita cerita Daud. Daud pun mengalami hal yang sama. Ia pernah ada di dalam masa satu kesesakan yang gak enak. Di mana dia dikejar-kejar oleh Saul. Pada saat itu Saul hendak membunuhnya. Karena dia iri kepada Daud. Tetapi Daud terus dia bisa memuji-muji Tuhan. Dan pada saat itu dia bisa selamat. Bahkan sebenarnya ada kesempatan buat Daud untuk membunuh Saul. Pada saat kesempatan itu dia tidak ambil. Karena dia tahu dia tidak layak untuk membunuh seorang yang diurapi Tuhan. Atau dia tidak boleh mencelakakan orang yang diurapi Tuhan. Jadi melalui puji-pujian itu Daud juga mengalami satu kedahsyatan. Dia di dalam kondisi yang sangat tertekan, dikejar-kejar oleh Saul, dia bisa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan perlindungan Tuhan begitu nyata di dalam setiap kehidupannya. Jadi puji-pujian itu sangat begitu luar biasa. Dia bisa memiliki satu ketenangan kalaupun dia dalam kondisi yang tertekan. Banyak cerita yang ada di Alkitab. Kemenangan bangsa Israel atas Yeriko. Ya itu terjadi pada saat Yosua ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Tentang bagaimana Yeriko rubuh, tembok rubuh itu karena ya puji-pujian yang dibawakan oleh Yosua pada saat dia mengelilingi tembok. Lalu ada lagi kemenangan Raja Yosafat atas Bani Amon. Nah itu juga pada saat dimana mereka kalah dalam perang, tapi dia memuji-muji Tuhan, kemenangan terjadi. Jadi bukan hanya kepada mereka-mereka yang ada di dalam tokoh Alkitab saja yang harus memuji-muji Tuhan untuk mengalami kuasa Tuhan. Jadi kita yang hidup di zaman ini, yang ada saat ini, kita pun harus sama. Melakukan hal yang sama. Kita harus memuji-muji Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu. Karena saat kita memuji-muji Tuhan, kuasa kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi, pergumulan-pergumulan, peperangan apapun itu akan Tuhan bela. Pertolongan dari Tuhan akan turun di tempat di mana saudara duduk. Dari tempat maha tinggi. Tuhan turun kuasanya untuk setiap kita. Jadi bukan hanya untuk tokoh-tokoh yang ada di Alkitab saja Bapak Ibu, tapi untuk kita semua. Kita semua adalah umat-umat pemuji yang sudah ditetapkan Tuhan sejak awal. Saya undang pemain musik, Bapak Ibu nanti kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami sakit. Saya percaya melalui pujian yang kita bawakan ini, saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, adakah di antara Bapak Ibu yang saat ini di dalam Yesus mengalami sakit di bagian perut? Entah itu semacam diare. Saya percaya dengan dapat menolong saat kita menyanyikan kuasa ini, hanya Tuhan akan sembuhkan. Mungkin Bapak Ibu boleh maju ke depan. hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Atau dari antara Bapak Ibu dapat menolongku. Hanya Yesus ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk pekerjaan. Mungkin bisa maju ke depan, nanti kita berdoa bersama di sini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang senang akan setiap pujian kami. Turunkan kuasa-Mu di tempat ini ya Bapa. Turunkan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tetap bekerja ya Tuhan, buat setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan akan membuat Engkau disenangkan, dan kuasa kesembuhan itu terjadi di tempat ini saat ini juga ya Bapa. Pertolongan Tuhan terjadi di tempat ini untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang boleh kami terima saat pagi hari ini. Dan bukan cuma sekedar kami mendengar, tetapi kami mau Tuhan melakukannya ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk kami tetap berkomitmen ya Tuhan. Senantiasa kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu Bapak setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara bersuka cita, amin. Saudara diberkati kebenaran firman Tuhan, amin. Saatnya kita akan berikan persembahan. Yang kedua kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap hidup kami. Biarlah kami senantiasa memuji, menyembah-Mu apapun yang menjadi keadaan kami. Ketika kami melalui padang gurun, ketika kami mengalami kesesakan, tapi yang keluar dari mulut kami adalah puji-pujian hanya kepadamu, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang berperang mengalahkan musuh-musuh kami, karena Engkau panji keselamatan dalam setiap hidup kami. Bapak, terima kasih buat
Pagi hari ini dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami bersyukur buat apa yang kami beri itu dari hati kami yang paling dalam. Oleh sebab itu kami memberinya dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman. Selamat datang di FLC Batam. Inilah warta gereja sepekan. Selama bulan Desember, Family Cell sementara diliburkan untuk memfokuskan pada persiapan malam Natal dan malam Tahun Baru. Untuk informasi selengkapnya, bisa menghubungi Pak Wardana untuk FC Utara di 085364368814 dan Pak Edi Sirait untuk FC Selatan di 087884514601. Ibadah Morning Blessing setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di Kesbakri lantai 3, Simpang Karabatam Center. Ibadah Sunday School setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 2 Kesbakri. Kami dengan senang hati ingin menginformasikan bahwa perayaan malam Natal FLC Batam akan diselenggarakan pada Minggu 24 Desember tahun 2023 pukul 6 sore. Kami juga ingin menginformasikan Anda tentang persembahan khusus untuk ibadah perayaan malam Natal FLC. Anda dapat transfer persembahan Anda ke nomor rekening berikut. Bank BCA 7 1 9 5 1 8 3 5 2 0 atas nama Valentina Supina. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam pelaksananya perayaan Natal kita bersama. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali beribadah hari ini bersama kami. Selamat datang kami ucapkan. Demikian warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau di dalam setiap usaha pekerjaanmu, diberkatilah engkau anak-anakmu yang bersekolah, yang studi ya Tuhan. Engkau memberkati dengan berlimpah akan kepandaian, kepintaran yang daripadamu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa kecintaan dari Bapa di surga. Dengan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di dalam awan-awan yang permai menjemput setiap kita. Setiap umat Tuhan yang percaya katakan